Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Rosalia, NIM 31202050 dari Prodi Manajemen Informatika STMIK IKMI Cirebon. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas kalkulus pertemuan 11, yaitu tentang aturan rantai. Nah, sebelum kita bahas soal, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa sih aturan rantai itu. Nah, pengertian dari aturan rantai. Aturan rantai adalah rumus untuk menyelesaikan turunan fungsi komposit atau fungsi bersusun dari dua fungsi matematika. Nah, formula untuk menyelesaikan soal aturan rantai yaitu dengan mengganti fungsi fx menjadi dy per dx. Nah, langsung saja kita bahas soalnya. Soal yang pertama yaitu soal bentuk aljabar. Fx sama dengan 2x kuadrat dikurangi 5 pangkat 6. Nah, kita akan menyelesaikan soal ini menggunakan aturan rantai. Yang pertama, kita mengganti fungsi fx menjadi y. Fx sama dengan y. Sehingga y sama dengan 2x kuadrat dikurangi 5 pangkat 6. Karena si fx ini udah ganti dengan y, maka y sama dengan 2x kuadrat dikurangi 5 pangkat 6. Nah, untuk memudahkan kita menjawab soal, kita gunakan pemisalan. Misalkan, U sama dengan 2x kuadrat dikurangi 5. Jadi, fungsi ini kita ganti dengan U. Yang ini nih. Sehingga, Y sama dengan U pangkat 6. Nah, pertama kita cari dy per du-nya itu berapa? Tadi kan y-nya U pangkat 6. Sehingga, dy per du sama dengan 6x pangkat 5. Jadi fungsi y terhadap u ini, sama dengan, ini kita turunkan. 6 dikali 1 itu kan 6 ya. X-nya dikurangi 1, 6 dikurangi 1, 5. Jadi, dy per du sama dengan 6x pangkat 5. Nah, selanjutnya kita cari du per dx. Jadi fungsi u terhadap x. Tadi kita udah diketahui u-nya kan 2x kuadrat dikurangi 5. Du per dx sama dengan, ini kita turunkan, jadinya kan 2 dikali 2. Nah, ini x-nya, pangkatnya ini kita kurangin 1. 2 dikurangi 1. 2 kali 2, 4. X, 2 kurangi 1, 1. Jadi sini ada 1, 4x hasilnya. Nah, sehingga dy per dx sama dengan dy per du dikali du per dx. Tadi dy per du-nya, ini ya, 6x pangkat 5. Du per dx-nya 4x. Kita kalikan. 6x pangkat 5 dikali 4x. Sama dengan 4 dikali 6x dikali u pangkat 5. Ini kita sederhanakan ya. Biar lebih mudah. Nah, 4 dikali 6, 24x. Nah, u ini kita kembalikan ke awal. Awal kan ini ya u-nya. Kita tulis lagi. Pangkat 5. Jadi, dy per dx sama dengan 24x. 2x kuadrat dikurangi 5 pangkat 5. Ini hasil dari soal yang pertama. Lanjut kita ke soal yang bentuk trigonometri. Jadi kalau soal bentuk trigonometri ini biasanya tandai dengan ini, ada sin. Sin, cos, atau tangan itu berarti soalnya bentuk trigonometri. Kalau tidak ada kayak sin kayak gitunya berarti itu soal bentuk aljabar. Nah, ini soalnya fx sama dengan 3 sin 5x. Nah, seperti biasa kita ganti fx ini dengan y. Sehingga y sama dengan 3 sin 5x.
Nah, untuk memudahkan kita menjawab soal, kita gunakan pemisalan. Misalkan, U sama dengan 5X, sehingga Y sama dengan 3 kali sin U. Nah, pertama kita cari dy per du-nya itu berapa. Tadi kan jadi fungsi y terhadap u-nya itu berapa. Tadi kan y-nya 3 sin u ya. Sehingga dy per du sama dengan 3. Nah, turunan dari sin itu cos. Jadi ini kita turunkan menjadi 3 cos u. Nah, setelah kita cari dy per du-nya itu udah ketemu kan, kita cari du per dx-nya. Fungsi u terhadap x-nya itu berapa? Tadi kita diketahui kan u-nya 5x. Sehingga du per dx sama dengan 5. Ini kita turunkan ya. 5x kalau kita turunkan menjadi 5. Nah, selanjutnya kita cari dy per dx-nya itu berapa? Dy per dx sama dengan dy per du dikali du per dx. Dy per du-nya tadi ini ya, 3 cos u. Nah, du per dx-nya ini 5. Nah, kita bisa sederhanakan ya. Jadi 3 dikali 5 cos u. 3 kali 5 ini 15. Cos. Nah, u ini kita kembalikan lagi ke awal. Tadi kan u-nya 5x ya. Kita tulis lagi hasilnya. Sehingga dy per dx sama dengan 15 cos 5x. Nah, itu hasil dari soal yang ini. Ya. Itu saja pembahasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.